Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini, majlis Al-Qur'anul Karim. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-A'raf ya. Ayat yang ke-100 yang ke-13. Mohon maaf, yang 13. Belum sampai ratusan ya, baru 13 Pak. Ya. Udah ketemu Pak ya? Sebelum kita bahas tentang tafsir ini, penjelasan para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين.
Ya, kita lanjutkan lagi karena masih dalam satu runtutan kisah. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. Saya ulang lagi deh bacaannya. Apa karena salah? Enggak kan? Ya, napas ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ya, beberapa ayat masih berbicara tentang penciptaan Nabi Adam serta perintah Allah Subhanahu wa taala kepada iblis untuk bersujud dalam rangka untuk berhormat kepada Nabi Adam. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Qala, berkata, siapa yang berkata? Allah sendiri. Apa kata Allah kepada iblis? Fahbit minha. Maka turunlah dari surga. Ihbit artinya turunlah. Keluarlah dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Fama yakunu laka, maka tidak pantas. Fama yakunu itu artinya tidak pantas laka untukmu hai iblis an tatakabbara, engkau sombong fiha, di dalam surga. Jadi di dalam surga itu apa? Nggak pantas ente sombong, kata Allah SWT. Oleh karena itu habis turun fakhruj, maka keluarlah hai iblis. Innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau hai iblis minas saghirin, termasuk dari kelompok orang-orang yang kerdil, yang hina. Saghir itu sebetulnya dari kata-kata kecil, lawannya kabir. Maksudnya di sini kecil itu apa? Hina. Jadi iblis itu termasuk dari golongan orang-orang yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Tapi iblis enggak apa? Enggak tobat dia. Bahkan lebih sombong lagi, dia minta kepada Allah. Qala, kata iblis, kalau begitu anzirni, tangguhkanlah umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Artinya panjangin umurnya sampai apa? Hari kiamat. Saking sombongnya apa? Iblis sampai dia enggak mau apa? Bertobat, enggak minta ampun, enggak merasa salah gitu.
Apa kata Allah SWT? Qala innaka minal mundzirin. Qala kata Allah, innaka sesungguhnya engkau hai iblis minal mundzirin, termasuk dari golongan orang-orang yang ditangguhkan umurnya, dipanjangkan apa? Umurnya. Jadi iblis itu umurnya sampai apa? Di kiamat nanti. Panjang umurnya. Iblis ya, bukan jin lain lagi. Ini iblis. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saking sombongnya lagi iblis mengatakan, qala, kalau begitu kata iblis, fa bima aghwaytani, dengan sebab engkau telah memberikan kesesatan kepada kami, karena engkau sudah memberikan kesesatan kepada kami, kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh saya akan halang-halangi untuk mereka. Mereka siapa? Nabi Adam dan zuriyahnya, keturunannya. Nabi Adam dan angkanya pakai hum. Jadi sungguh saya akan pakai lam taukid lagi. Sungguh saya pasti akan menghalang-halangi hum mereka siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Jadi nanti zuriyahnya Nabi Adam, kita ini manusia, akan dihalang-halangi oleh iblis dari jalan yang lurus, yaitu apa? Al-Islam, iman. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Summa kemudian la'atiyannahum. Sungguh. Pakai lam taukid lagi nih, berarti betul-betul iblis akan melakukannya. Saya akan datangkan mereka. Jadi iblis yang datengin manusia. Bukan manusia doang. Iblis yang datengin gitu. Walaupun manusia nggak datengin, tapi iblis yang apa? Datang kepada siapa? Kepada manusia, keturunan Nabi Adam. Dari mana? Min baini aidihim. Dari depan, dari sebelah depan mereka. Jadi iblis akan menggoda manusia itu dari sebelah depan. Wa min khalfihim, dari sebelah belakang. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka manusia jadi orang-orang yang bersyukur. Jadi artinya apa? Tidak banyak orang yang bersyukur. Jamaah sekalian, setelah iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, kisah yang pertemuan yang lalu ya, maka iblis tidak mau dengan alasan bahwa ana khairum minhu, saya itu lebih baik daripada Adam. Jadi iblis merasa lebih baik, the best. Iblis the best, the better than Adam. Jadi apa? Lebih baik dari apa? Adam. Kemudian alasannya apa? Logikanya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi kata para ulama, termasuk di sini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang pertama sekali menggunakan logik itu adalah iblis, tapi logikanya salah. Logikanya batil. Kenapa? Masa tanah lebih apa? Api lebih baik dari apa? Tanah. Ya. Makanya dia apa? Dikantar oleh para ulama. Dikantar oleh para ulama, termasuk di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa alasannya? Ya. Karena dia merasa kalau apa? Tanah itu lebih baik, api itu lebih baik. Gitu. Padahal tanah itulah yang lebih baik. Sebab apa? Tumbuh-tumbuhan itu, hewan-hewan itu, dia bisa tumbuh di atas apa? Tanah. Dan api membakarnya. Artinya apa? Tanah itu lebih baik. Kemudian kita pun bertayamum dengan apa? Tanah yang menjadi apa? Debu. Dan beberapa apa? Alasan yang disebutkan oleh para ulama. Lalu dalam tanah tersebut banyak ma'adin. Tambang-tambang yang kita bisa ambil dari apa? Tanah. Kalau api kan enggak. Jadi api itu cuma kerjaannya membakar aja. Api kerjanya apa? Membakar saja. Tapi tanah itu begitu banyak
yang bermanfaat dari tanah tersebut. Di dalam tanah itu banyak barang-barang tambang, emas, perak, dan lain sebagainya. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga tumbuhnya di apa? Di tanah dan sebagainya. Dan kita pun termasuk kita bertayamum, salah satu apa? Bersuci di samping wudu, maka kita boleh bersuci dengan apa? Tayamum itu pun pakai apa? Tanah, debu. Nah ini apa? Jadi logika yang dipakai oleh iblis itu apa? Batil, oleh kata para ulama. Kemudian ketika dia ngomong begitu, maka kata Allah, "Fahbit, kalau begitu ente keluar, turun." Ya. Maksudnya turun dari mana? Ya. Dari surga. Surga itu dia memiliki manzilah. Arti manzilah itu tempat-tempat ada tingkatan-tingkatan. Berarti pada awalnya iblis itu ada dia apa? Tingkatan tinggi. Maka disuruh turun dari tingkatan tersebut. Jadi apa? Turun dari apa? Tingkatan tersebut. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Jadi kata Allah, "Fahbit minha." Turunlah dari tingkatan yang ada di surga. Kenapa? Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Karena tidaklah pantas untukmu untuk sombong di dalam apa? Tingkatan surga tersebut. Sehingga disebutkan di sini oleh para mufassir, yang dimaksud dengan tingkatan di sini adalah alal manzilah, tingkatan yang ada di surga berupa kerajaan tinggi. Jadi surga itu apa? Punya tingkatan-tingkatan yang paling tinggi. Karena memang pada awalnya iblis itu apa? Makhluk yang taat pada awalnya. Tapi kena kesombongannya yang membuat dia apa? Berdosa adalah dengan dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam. Tentunya sujud di sini adalah saya katakan sujud untuk berhormat. Karena makhluk dengan makhluk tidak boleh bersujud. Tapi yang dimaksud sujud di sini apa? Makanya ditafsirkan oleh para ulama tafsir dalam beberapa tafsir, seperti tafsir apa? Jalalain dan tafsir yang lainnya mengatakan yang dimaksud sujud di sini apa? Ikraman wa ta'ziman, menghormat. Jadi iblis diperintahkan untuk berhormat, mentakzimkan. Kenapa? Karena dalam diri Adam ada ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini bahwa manusia itu lebih utama dipandang apa? Iblis. Dan juga malaikat. Kenapa? Karena Allah ajarkan ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, setelah turun dari tingkatan tersebut, fakhruj, keluarlah engkau hai iblis. Innaka minas saghirin. Karena sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang hina. Nggak bisa sombong lagi ente kalau keluar dari surga, nggak bisa sombong, hina ente. Gitu. Kenapa Allah SWT perintahkan untuk turun? Dengan sebab kedurhakaan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk keluar dari surga. Karena surga tidak pantas bagi mereka-mereka yang sombong. Makanya nanti di akhir di surga itu orang yang sombong apa? Tidak akan bisa masuk surga dengan kesombongannya. Kenapa? Surga itu mayoritas itu disebutkan oleh para ulama dan juga dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang termasuk ketika Rasulullah ditanya, "Man aksaru ahlil jannah?" Siapa orang yang menjadi mayoritas penduduk surga? Kata Rasulullah, "Taqwallah wa husnul khuluq." Orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya itu tidak sombong. Dan iblis memiliki sifat sombong. Jadi sifat sombong itu menyebabkan iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Itu baru sombong saja. Bagaimana kalau orang punya sifat yang macam-macam? Udah sombong, dengki, iri, belum lagi yang lain-lainnya, apalagi itu. Sombong saja itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dari surga. Fakhruj innaka minas saghirin, kata Allah. Oleh karena itu engkau keluar hai iblis. Sesungguhnya engkau termasuk adz-dzalilin, makhluk yang sangat hina. Karena engkau melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau melawan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jangan sampai ada orang yang mengatakan iblis kalau gitu benar dong, dia tidak mau bersujud kepada Adam. Kan kita memang nggak boleh bersujud kepada apa? Makhluk. Berarti orang yang seperti ini tidak memahami arti kata sujud. Itu kan kalau kita lihat dalam tafsir penjelasan tafsir liberal ya. Iblis itu imannya lebih
tinggi daripada apa? Malaikat. Kenapa? Karena iblis ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam nggak mau, sedangkan malaikat apa? Mau. Berarti iblis lebih apa tinggi. Padahal yang dimaksud sujud di sini apa? Menghormat, bukan bersujud sebagaimana kita bersujud kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata-kata sujud dalam bahasa Arab itu memiliki makna, beberapa makna. Lima'anin, ada beberapa makna. Yang pertama saya sudah sebutkan dulu ya. Pertama, sujud sebagaimana kita sholat dalam sujud. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, 7 anggota. Kening, 2 tangan, 2 dengkul atau lutut, lalu perut jari kaki, 2. Jadi semuanya apa? 7. 7 bukan? 7 kalau dijumlahkan. Ada lagi sujud mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Sujud mengikuti apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memiliki aturan-aturan dalam apa? Bumi ini. Kita lihat dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru. Najm itu apa? Bintang. Star. An-najm itu apa? Bintang. An-nujum. Wasyajaru pohon-pohon. Kenapa? Yasjudani. Keduanya bersujud. Bagaimana pohon dan bintang-bintang bersujud? Maksudnya apa? Dia mengikuti perintah Allah, mengikuti hukum yang ada di alam ini atas perintah Allah SWT, sehingga antara planet yang satu dengan planet yang lain tidak saling bertabrakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala atur. Itu yang namanya apa? Yasjudan. Sujud dari kata-kata sajada. Ada juga kata para ulama, sujud itu artinya apa? Ikraman wa ta'dhiman, memuliakan, menghormat. Sebagaimana para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka mereka menghormat maksudnya. Jamaah sekalian, kemudian disebutkan lagi di sini, saking sombongnya iblis, dia nggak kapok, udah diusir dari udah diusir dari surga, nggak kapok, malah dia minta. Kalau begitu, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu, tangguhkan saya sampai hari kiamat umur saya. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana manusia akan dibangkitkan. Jadi tangguhkan aku, panjangkan umurku sampai hari di mana manusia dibangkitkan, hari kiamat. Qala, maka jawab Allah SWT, innaka minal mundzirin. Sesungguhnya engkau iblis termasuk dari golongan orang yang dipanjangkan umurnya, ditangguhkan apa? Umurnya. Ini apa? Permintaan iblis kepada Allah SWT dan diijabah oleh Allah, diterima. Tujuannya apa? Untuk dipanjangkan umurnya. Tujuannya untuk menggoda anak Nabi Adam. Menggoda manusia kita nih akan digoda. Jadi tugas iblis itu apa? Dengan janjinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata iblis, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, fa bima aghwaytani, karena sebab engkau sudah memberikan kesesatan kepada kami, engkau sudah sesatkan kami. Kata iblis, la aqudanna lahum, sungguh saya akan halang-halangi lahum, mereka nih anak manusia keturunan Adam, karena gara-gara Adam inilah saya dikeluarkan dari apa? Surga. Ini kata iblis nih. Saya akan menghalang-halangi mereka siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Thariqul haq, jalan yang benar, sabilan najah, jalan yang bisa memberikan keselamatan kita dari neraka. Summa la'atiyannahum. Bagaimana caranya iblis menyesatkan, menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus, dari yang benar, yang hak? La'atiyannahum. Saya akan datangkan mereka. Jadi iblisnya yang datang ke apa? Manusia. Bukan kita datangin ke iblis, tapi iblis yang datangin kita gitu. Walaupun kita diam aja, iblis yang datangin kita gitu. Mimbaini aidihim, dari sebelah atas, dari sebelah depan. Aidin apa? Dari sebelah depan. Wa min khalfihim, dari sebelah belakang. Di depan nggak mempan, dari belakang. Wa an aimanihim,
Dari depan nggak mempan, dari belakang nggak mempan, dari sebelah kanan. Sebelah kanan nggak mempan, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidaklah menjadi apa? Bersyukur. Tidak menjadi apa? Orang yang bersyukur. Jadi ini apa? Janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dipanjangkan umur bukan untuk ngapa-ngapain, untuk menggoda anak manusia. Menggoda turunan Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita nih. Jamaah sekalian, ke jalan yang lurus maksudnya apa? Agar mereka tidak menyembah engkau, ya Allah. Dan agar mereka tidak mentauhidkan engkau. Sebab gara-gara bapaknya, yaitu Adam, saya dikeluarkan dari surga. Oleh karena itu saya akan menggoda anak manusia agar mereka tidak menyembah engkau, ya Allah, dan tidak mentauhidkan engkau. Jadi jangan sampai jemaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita jangan sampai kita ikutin iblis. Kenapa? Karena dia akan menggoda kita. Dan iblis ini yang anak buahnya banyak. Iblis itu bukan satu, anak buahnya banyak. Itu tidak pernah putus asa di dalam menggoda manusia. Jadi iblis itu apa? Tidak pernah berputus asa dari menggoda manusia. Gagal. Besok dia datang lagi. Enggak dimutar, gagal, udah deh. Kapok, godain dia apa? Susah banget, enggak. Semua ya digoda, gagal. Besok datang lagi terus sampai manusia itu mati. Bahkan kata para ulama sampai dalam sakratul maut pun di dekat-dekat apa mati. Ini setan ini masih godain juga. Kenapa? Karena itu akhir godaan apa? Setan. Sehingga kita apa diperintahkan ketika ada orang meninggal itu kan mentalkinkan. Kenapa? Pada saat itu orang yang sedang meninggal dalam keadaan sakratul maut itu dalam kesulitan karena dia dalam godaan apa? Setan. Makanya kalau orang meninggal itu kan didampingi, ditalkinkan. Jamaah sekalian, kemudian ada satu riwayat disebutkan dalam riwayat Saburah bin Ubay, itu disebutkan bahwa Rasulullah apa? Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal. Aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan inna syaitan qa'ada libni Adam biturukihi. Jadi setan itu senantiasa duduk di hadapan anak manusia. Ketika duduk di hadapan manusia menggoda dari jalan Islam. Jadi pada saat itu apa? Manusia pas Islam, beriman pada Allah. Lalu digodain oleh siapa? Oleh setan. Atuslim wa tadharu dinak wa dina abaika. Wadina abaika. Ente Islam dan ente tinggalkan agamamu dan agama bapakmu. Ente kan dulu apa? Bukan Islam. Karena kok Islam gitu? Berarti ente sudah meninggalkan apa? Agama nenek moyang dulu gitu. Lalu fa'asahu. Maka manusia tersebut enggak mau mengikuti setan, ucapan setan. Wa aslama, orang ini selamat. Keislamannya apa? Selamat. Yeah. Kemudian udah nggak mempan, datang lagi waqo adalahu dan duduk lagi berhadapan di depan manusia, menggoda maksudnya bahwa manusia itu ingin berhijrah, yang tadinya dia apa bermaksiat dihijrah ke ketaatan, taat berbuat apa kebaikan yang disebut dengan hijrah pada itu. Lalu kata orang tersebut, atuhajir wa tadaru ardaka wa sama'aka. Apakah engkau mau berhijrah dan engkau meninggalkan bumimu dan langitmu? Artinya apa? Dia berhijrah dari tempat yang maksiat ke tempat yang taat. Jadi kalau kita berhijrah dari tempat maksiat ke tempat yang taat itu juga banyak godaannya. Kata Pak Iblis, enakan di sono banyak hiburan gitu. Banyak maksiat. Di sono enggak ada apa-apaan, orang berdoa aja sono, orang beribadah aja. Itu apa? Godaan iblis tuh, godaan setan. Apakah engkau berhijrah lalu engkau tinggalkan bumimu dan langitmu? Fa'asahu. Kemudian manusia tersebut apa? Enggak mau mengikuti ucapan setan.
Dan wahajaro, tetap dia berhijrah. Kemudian ketika orang tersebut ingin berjihad, setan menggoda lagi dari hadapannya. Wa huwa jihadun nafsi wal mal. Dia berjihad untuk apa? Berperang. Ya. Atau jihad mal, harta, mau bersedekah, mau berinfak, mau nyumbang, mau mendonasikan. Tapi ternyata apa? Orang tersebut tetap mau gitu. Digoda oleh setan, engkau kasih harta orang ngapain? Mendingan hartamu apa? Kamu yang makan gitu. Mendingan apa? Hartamu kamu yang makan. Buat orang ngapain? Itu capek-capek nyari harta. Pas punya harta kamu apa? Kasih orang gitu. Ini ucapan Nabi Iblis. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang bersedekah, mau berinfak ini, suka ada dalam hatinya. Kasih apa enggak? Kasih apa enggak? Ada gak yang begitu? Lewat tromol, masukin apa enggak? Masukin apa enggak? Maka kita masukin aja. Berarti kalau kita masukin, iblis kalah deh. Ketika ada yang mau menyumbang, lalu sumbang apa enggak? Sumbang apa enggak? Sumbang, iblis kalah gitu. Karena kalau kita enggak apa? Enggak nyumbang, itulah keinginan iblis gitu. Ntar kalau saya kasih masukin tromol atau saya sumbang, duit saya ntar buat anak nggak ada sisanya, buat istri nggak ada sisa. Insya Allah ada. Kan kadang-kadang kita suka hitung-hitung ya, keluarin apa enggak nih. Keluarin aja udah, insya Allah. Allah akan gantikan. Jadi jangan sampai ada orang yang ngikutin iblis, udah jangan gitu. Apalagi kalau tromol lewat, ada juga yang belagak ngantuk gitu. Pas udah jauh baru melek, wah tromol udah jauh, melek lagi gitu kan. Ini di Jumat biasanya. Kan biasanya kalau Jumat itu kalau lagi khutbah pada merem kan? Pada merem. Tapi yang terbaik memang kalau ketika lagi khutbah ini, jangan sekali-kali tromol lewat. Jangan. Kita jangankan tromol lewat. Kita bermain-main dengan apa? Batu saja itu nggak boleh. Kenapa? Karena khotib kita wajib dengerin makmum. Ketika makmum bermain-main, sementara khotib sedang berkhutbah, faqad lagha, maka telah sia-sia Jumatnya. Jangankan kita apa? Ada anak-anak lagi apa? Lagi main nih, anak-anak lagi main nih, bisik nih. Kemudian khotib lagi berkhutbah, kemudian kita mengatakan uskut, diam, jangan main. Khotib lagi. Itu juga kita apa? Faqad lagha. Karena tugas kita pada saat itu bukan ngediamin anak lagi main-main. Tugas kita adalah mendengarkan khutbah. Kalau tidak didengarkan khutbah, faqad lagha. Ini kan kebanyakan masjid karena takut nanti, Ustaz nanti kurang dong jumlahnya, tromolnya. Enggak, insya Allah kalau memang rezeki masjid, insya Allah ada aja. Jadi jangan sampai gara-gara tromol lewat banyak orang yang faqad lagha, sia-sia Jumatnya. Kapan dong? Ya sebelumnya boleh. Jangan sampai pas khotib lagi apa, khutbah sengaja ngajain. Akhirnya ada orang yang sengaja nggak mau pegang. Kenapa? Takut dia. Jadi jangan sampai apa? Pas khotib lagi apa? Berkhutbah, tromol lewat. Itu hadis jelas tentang bagaimana apa? Kita diwajibkan untuk mendengar khutbah. Jemaah sekalian. Nah, orang-orang yang seperti ini, paman fa'ala dzalika minhum, barang siapa yang melakukan itu tidak mengikuti keinginan setan dan dia apa? Betul-betul berada dalam keislaman, pamata dan dia mati karena haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah. Bagi dia hak atas Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Jadi semuanya ini Allah Subhanahu wa taala akan masukkan. Kenapa? Karena dia selamat dari godaan setan. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Setan itu akan datang di hadapan kalian. Jadi setan itu akan datang di hadapan kalian menggoda. Apa godaannya? Asyakahum fi akhiratihim. Ashkakahum fi akhiratihim. Jadi setan itu memberikan keraguan-raguan tentang hari akhir. Hatinya diragu-ragukan oleh apa? Setan. Nggak ada hari akhir. Ente hidup selamanya nanti. Gitu. Ataupun kalau ente mati juga udah biasa aja gitu. Itu godaan setan tuh. Jadi diragukan orang untuk beriman kepada hari akhir. Wa min khalfihim,
Disebutkan oleh apa? Riwayat Ibnu Abbas dari Ali bin Abi Thalib, dari belakang digoda dengan apa? Uraghibuhum fi dunyahum. Setan menggoda mereka agar mereka gemar terhadap dunia sehingga lupa terhadap akhirat. Kalau tadi usyakikuhum maksudnya. Jadi saya akan ragukan mereka fi akhiratihim, tentang akhirat mereka. Kalau dari belakang uraghibuhum fi dunyahum, agar mereka suka terhadap dunia sehingga mereka melupakan akhirat. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan, saya jadikan mereka memahami agama secara apa? Tashabbuh, samar-samar. Yang disebut apa? Syubhat. Jadi syubhat samar-samar. Seakan-akan itu bagian dari agama padahal bukan. Namanya apa? Syubhat. Kemudian wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Saya goda mereka agar mereka senang dengan maksiat. Makanya kata para ulama, setan itu menggoda di yang paling gede. Orang diajak untuk berbuat syirik, kekufuran dan sebagainya. Enggak mempan. Diperintahkan untuk melakukan apa? Kebid'ahan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, dan tidak ada dalilnya dilakukan. Itu kata para ulama. Enggak mempan juga. Enggak mempan juga. Maka setan akan menggoda dari hal-hal yang biasanya dia senangi apa nih? Kehobian dia gitu. Kehobian. Biasanya kan orang kalau udah masalah hobi disusah apa? Tinggalin kan? Hobinya apa nih gitu kan ya? Oh, hobinya dia apa? Joget. Udah hobinya itu aja gitu. Digodain setan tuh. Nggak mempan juga. Maka digodain dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dilakukan tapi nggak bermanfaat. Nggak ada apa-apanya gitu. Nggak dapat pahala apa. Jadi terus. Sehingga setan itu apa? Tidak pernah putus asa. Dan selalu memiliki langkah-langkahnya untuk menggoda apa? Manusia. Inilah yang disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Allah SWT menyebutkan kata-kata khutuwat dengan bentuk plural, jamaatnya apa? Langkah setan itu begitu banyak. Jadi setan itu enggak kehabisan langkah, enggak kehabisan jurus untuk menggoda manusia dari sebelah apa saja. Itu setan. Dan tidak pernah berputus asa untuk menggoda apa? Manusia. Jamaah sekalian, disebutkan lagi dalam riwayat lain bahwa setan akan menggoda mereka dari sebelah depan apa? Mereka akan cenderung pada dunia. Mereka akan wa min khalfihim, mereka akan melupakan akhirat. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka akan meninggalkan kebaikan. Wa an sama'ilihim, dari sebelah kiri mereka akan senang kepada kejahatan, keburukan. Makanya ada orang yang berbuat buruk aja senang gitu. Berbuat apa? Baik aja senang, berbuat apa buruk aja senang, berbuat dosa aja senang gitu. Maka itu sudah mendapat apa? Godaan setan. Nah, sekarang kita lihat. Setan itu akan membisik-bisikkan manusia. Karena disebutkan dalam hadis bahwa setan itu bisa mengalir melalui darah manusia, aliran-aliran darah manusia. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk saum, puasa, baik yang wajib atau yang sunnah gitu. Agar perjalanan setan itu sempit. Karena ketika orang berpuasa itu apa? Aliran darahnya sempit, sehingga setan tidak apa? Bisa lagi masuk. Kenapa? Sempitnya peredaran darah tersebut. Nah, sekarang yang kita lihat, kalau dari ke depan digoda oleh setan, dari belakang, kemudian dari kanan dan dari kiri, kenapa tidak dari atas? Kata para ulama disebutkan di sini, ataka ya ibna Adam min kulli wajhin. Saya akan datangkan engkau, hai manusia, dari setiap penjuru. Ghairu annahu lam ya'tika min fawqik, selain dari sebelah atas. Jadi kata saya apa? Saya akan datangkan engkau, hai anak Adam, manusia, dari semua penjuru, dari semua arah. Selain sebelah atas. Kenapa? Ayyahula bainaka wa baina rahmatillah. Karena sebelah atas itu apa? Antara Allah, turun rahmat itu dari atas. Rahmat Allah itu apa? Turunnya dari apa? Dari atas. Turun rahmat Allah dari atas. Makanya kalau kita berdoa kan begini kan? Ke atas. Gini. Rahmat Allah apa? Turun dari atas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Nah, di sini kalau kita lihat Rasulullah SAW dalam riwayat lain dari Ibnu Jubair bin Mut'im dari Ibnu Abbas mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berlindung dari Allah. Berlindung kepada Allah, gitu maksudnya. Mohon maaf, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan setan agar setan tidak menguasai diri kita. Dengan membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ini doa di pagi hari atau sore hari ada. Ini termasuk bagian dari zikir sobah, zikir pagi dan zikir sore. Ada bacaan ini. Allahumma ya Allah, inni as'alukal afwa. Sesungguhnya saya minta kepadamu maafmu. Wal afiyah dan afiat. Fi dini di dalam agama saya, wa dunyaya dan di dalam dunia saya. Kita minta agar kita senantiasa diberikan afiat, kesehatan. Kalau disebut afiat, ya, itu kalau sehat jasmani. Afiat itu rohani. Jadi jasmani dan rohani kita apa? Sehat. Kan disebut mudah-mudahan mendapatkan afiat. Maksudnya apa? Rohani kita sehat. Ada orang jasmani sehat tapi rohani nggak sehat juga nggak bagus. Ya, rohani itu nggak rohani. Sehat sih badannya tapi apa? Agak gerezi dikit gitu banyak. Nah, itu namanya nggak sehat rohaninya kan? Sehat itu sehat tapi agak geloan dikit gitu. Itu namanya apa? Nggak sehat rohaninya. Maka kita minta jasmani dan rohani. Jadi kita minta sehat wal afiyah gitu. Sehat apa? Sehatan wa afiyah. Dalam agama saya dan dalam dunia saya. Wa ahli keluarga saya juga berikan afiat. Maaf juga. Wa mali harta saya gitu. Allahumma astur aurati. Ya Allah tutuplah auratku. Aibku tutup. Kalau Allah buka aib kita, celaan kita, dosa kita, nih saya orang pada nggak mau deketin kita. Saking banyaknya dosa kita. Jadi kalau Allah buka aib kita, maka orang tidak akan apa? Mau melihat kita, banyak banget celaknya. Ceritain ini, ceritain ini, macam-macam gitu kan. Tapi Allah tutup. Karena Allah sudah tutup aib kita, jangan kita ceritain kepada orang. Dan kadang-kadang ada orang yang senang menceritakan aibnya sendiri. Semalam saya mabuk 2 loki atau segelas lodong nggak mabuk katanya. Tahu nggak gelas lodong? Lodong itu kalau bahasa apa? Gelas gede tapi nggak mabuk gitu. Dia bangga minum khamr. Padahal diam aja. Allah sudah tutup gitu. Dan kita bertaubat cukup. Istighfar kepada Allah SWT. Kemudian wa amin rawati. Dan berikanlah aman. Diri kita berikan aman agar kita apa? Mendapatkan keamanan. Wahfazni. Dan jagalah saya. Nah ini. Min baini yadayya dari depan saya. Wa an khalfi dari belakang saya. Wa an yamini dari apa? Sebelah kanan. Wa an shimali dari sebelah kiri. Wa min fauqi. Jaga juga di sebelah atas. Bukan hanya godaan setan. Kan sebelah atas banyak. Bukan hanya setan aja. Bisa jadi kita ketiban apa kan gitu. Agar kita apa? Terjaga itu. Wa a'udzubika. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Allahumma an ughtala min tahti. Agar aku juga terhindar dari bencana sebelah bawah. Dari atas nggak dapat. Dari sebelah bawah juga enggak. Jadi semua penjuru kita mendapatkan apa? Jagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak ini baca ini di pagi dan sore zikirnya. Itu sering. Jadi kalau pagi itu ada zikirnya, sore juga ada zikirnya. Dan itu baca Pak. Jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu penting. Dengan kita membaca zikir pagi dan sore, Allah akan jaga diri kita dari godaan setan, dari godaan makhluk yang tidak senang kepada kita, dari godaan dari bencana dan sebagainya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanalhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.